Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar penerapan fungsi linier dalam ekonomi makro. Di sini ada 4 materi dan akan terbagi menjadi 2 bagian. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi konsumsi, tabungan, pajak, investasi, dan impor. Nah, yang pendapatan disposable dan pendapatan nasional di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Maka rumusnya pendapatan nasional menjadi Y sama dengan konsumsi plus saving. Y itu pendapatan nasional, C-nya consumption atau konsumsi, S-nya saving atau tabungan. Fungsi konsumsi ya. Fungsi konsumsi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Ya, jadi konsumsi adalah fungsi dari pendapatan nasional. Rumusnya C sama dengan C0 plus BY, di mana C0-nya itu konsumsi otonom atau konsumsi mula-mula, dan B-nya itu adalah MPC. MPC itu marginal propensity to consume. Rumusnya delta C dibagi delta Y. Ini selisih ya, sebelum dan sesudah. Simbolnya delta. Konstanta C0 itu menunjukkan besar konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Sedangkan koefisien B atau marginal propensity to consume menggambarkan besarnya tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Jadi misalnya pendapatan nasionalnya naik, konsumsinya bagaimana? Seperti itu. Yaitu MPC. Lalu delta C itu menunjukkan besarnya perubahan konsumsi. Ini biasanya konsumsi awal dan konsumsi selanjutnya. Delta Y itu menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya perubahan dari konsumsi juga. Yang perlu kita perhatikan ya, marginal propensity to consume atau MCC itu lebih dari 0,5 tapi lebih kecil dari 1. Maksudnya MPC kurang dari 1, itu maksudnya menunjukkan tambahan pendapatan tidak seluruhnya untuk konsumsi, tapi sebagian untuk tabungan. Jadi kalau ada tambahan pendapatan nasional itu tidak untuk konsumsi semua, tapi sebagian ditabung. Ya. Sedangkan MPC yang lebih dari setengah itu menunjukkan penggunaan tambahan pendapatan, sebagian besar untuk konsumsi, sedangkan sisanya yang kecil untuk tabungan. Nah, ini contoh soalnya, misalnya konsumsi masyarakat pada saat pendapatan 0, nah ini adalah C0, itu 900. Dengan marginal propensity to consume atau MPC itu sebesar 0,7. Buatlah fungsi konsumsinya. Ini caranya, yaitu rumusnya kan C sama dengan C0 plus BY. Tinggal masukkan C0-nya 900, MPC-nya 0,7, MPC itu sama dengan B, lalu Y. Nah ini rumus konsumsi. Lalu selanjutnya fungsi tabungan ya. Fungsi yang menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Ya, tabungan itu adalah bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Ya. Ini rumusnya saving sama dengan min C0 plus 1 min B kali Y. S-nya tabungan nasional, C-nya konsumsi nasional, Y-nya pendapatan nasional, C0-nya konsumsi otonom, yaitu besar konsumsi jika pendapatan nasionalnya sama dengan 0. Lalu ini 1 min B itu sama dengan 1 minus MPC. Itu sama saja dengan MPS, yaitu marginal propensity to saving. Sorry, ini salah ketik. Harusnya marginal propensity to saving S-nya. Nah ini rumusnya itu dapatnya dari sini. Dari rumus tadi di slide pertama itu Y sama dengan CS, C plus S ya. Lalu kita ubah, savingnya kita pindah, jadi saving sama dengan Y minus C. Nah, C-nya masukkan. Tadi konsumsi kan C0 plus BY. Jadi, Y min C0, ini juga diminkan ke sini, jadi min BY. Lalu Y-nya jadikan 1, jadi min C0 plus 1 min BY. Ini rumus dari yang sebelumnya ini. Ini penjabarannya seperti ini. S0-nya tabungan atau saving otonom, 1 min B itu marginal propensity to saving atau MPS. Itu delta S plus per delta Y.
Konstanta S0 itu menunjukkan besar tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Lalu 1 min B atau MPS, Marginal Propensity to Consume, yaitu saving, menggambarkan besarnya tambahan tabungan akibat tambahan pendapatan nasional. Jadi kalau pendapatan nasionalnya naik, itu dilihat berapa tambahan tabungannya. Lalu delta S itu menunjukkan besarnya perubahan tabungan, dan delta Y menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional. Ini biasanya selisih antara sebelum dan sesudah. Lalu ini contoh soalnya ya. Misalnya diketahui fungsi konsumsi yang tadi didapat itu 900 plus 0,7Y. Buatlah savingnya, fungsi saving. Masukkan rumus di slide awal. Y sama dengan C plus S. Lalu savingnya dipindah. Jadi saving sama dengan Y minus C. C-nya masukkan ini. 900 ini masukkan ke sini. 900 plus 0,7Y. Jadi Y-nya digabung. Y min 0,7Y. Jadi dapatnya S sama dengan min 900 plus 0,3Y. Nah ini cara penggambaran kurva. Kita nolkan satu persatu. Misalnya Y-nya 0. Konsumsinya tinggal 900. Lalu sebaliknya C-nya yang dinolkan. Nah ini berarti 0,7Y sama dengan min 900. 900 per 0,7 dapatnya min 1285,7. Demikian juga saving. Dinolkan satu-satu ya. Y-nya 0, maka savingnya min 900. Kalau savingnya yang 0, maka Y-nya 3000. Ini 0,3 dipindah sini. 0,3 sama dengan 900, jadi Y-nya 900 per 0,3 dapatnya 3000. Ini dapat titiknya di sini. Udah, lalu tinggal digambarkan di sini. Ini Y sama dengan CS itu otomatis 45 derajat, tidak usah diperhitungkan ya, tinggal digambar aja 45 derajat tuh Y sama dengan CS. Lalu ini konsumsinya. Kita lihat konsumsi dapatnya 0,90 ya, sama ini. 1,285 sama 0 min 1,8285,0 sama 0,900 dapatnya di sini. Ini dapat konsumsi. Kalau saving dapatnya di sini. Oh ya, sumbunya yang mendatar ini sebagai pendapatan nasional, yang ini yang berdiri ini konsumsi dan savingnya di sini. Oke, lalu selanjutnya pajak ya. Ada dua macam pajak yang dikenakan pemerintah, yaitu pajak yang jumlahnya tertentu, T sama dengan T0, lalu pajak yang dikaitkan dengan pendapatan yang besarnya persentase tertentu dari pendapatan. Ini yang lalu sudah dibahas ya, pajak proporsional dan spesifik gitu. Jadi pajak yang diterima pemerintah itu T sama dengan T0 plus TY. T0-nya pajak otonom atau pajak awal, dan T kecilnya proporsi pajak terhadap pendapatan. Nah ini kurva pajak seperti ini. Oke, lalu investasi ya. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Permintaan ini berbanding terbalik dengan tingkat bunga ya. Jadi kalau bunganya meningkat, investasi akan menurun. Demikian sebaliknya. Investasi dilambangkan dengan I besar dan tingkat bunga dilambangkan dengan I kecil. Ya, maka fungsi permintaan investasi sama dengan I0 min PI. I0-nya investasi otonom, I-nya tingkat bunga, P-nya proporsi investasi terhadap I0. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika permintaan investasi I sama dengan 250 min 500 I, berapa investasi jika bunga banknya 12%? Nah, tinggal masukkan aja ini sebagai I-nya. Masukkan ke sini dapatnya 190. Lalu fungsi import ya. Import itu kode simbolnya M besar, merupakan fungsi pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar impornya. Rumusnya M sama dengan M0 plus MY. Kayak mami ya. M0-nya import autonom, M-nya MPI, Marginal Propensity to Import. Ya, ini contoh soalnya. Contoh soalnya, jika impor autonomous 25 dan marginal propensity to import itu 0,05, buatlah persamaan impornya. Nah, ini yang diketahui M0,
dan M kecil. Sehingga rumusnya M sama dengan 25 plus 0,05 Y. Lalu pertanyaan kedua, berapa nilai impor jika pendapatan nasional 600? Tinggal masukkan ke sini saja. Ya, jadi 25 plus 0,05 kali 600, dapatnya 55. Oke, itu saja materi konsumsi, tabungan, pajak, investasi, dan impor. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.